Senyuman Pertama Part 2. Hari berikutnya, Delphine sedang menunggu di depan lift. Delphine celingukan mencari sosok Freya. Tidak nampak sama sekali. Ding! Pintu lift terbuka. Saat itu kondisi lift terlihat kosong. Delphine langsung memasuki liftnya. Ia pun sudah pasrah karena tidak akan bertemu lagi dengan Freya. Delphine menekan tombol lantai 18. Ketika pintu mau tertutup, Freya menahan pintu liftnya. Lalu ia ikut masuk. Kali ini aku harus ngobrol sama dia. Aku sudah mempersiapkan berbagai macam topik menarik. Harus berhasil. Gumam Delphine dalam hatinya sambil mengepalkan tangan dengan tekad yang kuat. Hai, akhirnya kita bisa ketemu lagi. Banyak hal yang sebenarnya ingin kuceritakan, tapi kita belum saling kenal, gumam Freya dalam hatinya. Mereka berdua sepertinya terhanyut dalam lamunan sampai tanpa mereka sadari, jari jemari mereka nampak berdekatan hendak ingin bergenggaman tangan. Ketika jari kelingking Freya sudah menyentuh jarinya Delphine, tiba-tiba pintu lift terbuka. Ding! Beberapa orang pun masuk ke dalam lift, membuat lift itu penuh. Sampai-sampai Delphine dan Freya terpisah cukup jauh. Apa itu tadi? Apa kita hampir berpegangan tangan? Gumam Delphine dengan sedikit kaget. Jari jemarinya begitu lembut, tapi kenapa dia nggak ada respon? Gumam Freya. Bagus Delphine, karena nggak berani buat langkah pertama. Akhirnya kita terpisahkan. Sekarang aku harus berbuat apa? Oh, aku harus menatapnya, gumam Delphine. Delphine mulai menoleh ke arah Freya hendak menatapnya dari sela-sela banyak orang yang berdiri di dalam lift. Saat itu Freya juga menoleh. Mereka kembali bertatapan lagi. Delphine mulai memberanikan dirinya dengan memberikan Freya sebuah senyuman. Freya pun langsung membalas senyuman Delphine dan tidak lama membuang pandangannya. Freya terlihat sedikit salah tingkah. Ia mulai memainkan rambutnya karena merasa malu. Senyumannya begitu manis dilihat, gumam Delphine dalam senyumnya yang tiada henti. Apa barusan kita saling melempar senyum? Apa mungkin ini langkah pertamanya? Gumam Freya yang masih memainkan rambutnya. Ding! Pintu lift terbuka di lantai 18. Beberapa orang keluar dari lift. Delphine masih terdiam melamun. Lalu ia menyadari ia harus keluar di lantai 18. Delphine pun bergegas dengan sedikit terburu-buru. Hal itu diperhatikan oleh Freya. Hahaha, lucu banget sih dia. Sampai bertemu lagi ya, harap Freya dalam hatinya. Sampai bertemu kembali Freya, ucap Delphine dalam hatinya sambil keluar dari lift. Jam istirahat telah tiba. Saat itu Delphine terlihat sedang menunggu di depan lift sambil memegang kotak makanan transparannya. Ding! Pintu lift terbuka. Terlihat Freya berdiri sendiri di dalam lift sambil memegang tumbler kopi dan sepotong roti. Freya seakan sudah menunggu kehadiran Delphine. Delphine pun memasuki lift. Dan saat itu Freya melemparkan senyuman duluan. Delphine kembali membalas senyumannya. Senyuman itu, senyuman yang selalu kunantikan. Gumam Delphine sedikit salah tingkah. Freya mulai melirik ke arah kotak makanan transparan yang Delphine pegang. Wah, kamu vegetarian. Pasti pola hidup dia begitu sehat. Nggak kayak aku. Jam segini seharusnya makan makanan berat, tapi malah minum kopi sama makan roti, gumam Freya. Roti dan kopi. Kayaknya kamu telat sarapan ya. Hahaha. Ada-ada aja kamu Freya, ucap Delphine dalam hatinya. Mereka berdua terlihat seperti hanyut dalam lamunannya masing-masing. Sampai-sampai tanpa mereka sadari ternyata mereka saling tersenyum. Ding! Pintu lift terbuka. Senyuman Delphine berubah menjadi muram karena yang masuk lift adalah bosnya. Delphine tidak berani menatap wajah bosnya. Freya menyadari ada sesuatu yang aneh di antara mereka berdua. Sepertinya dia masih kecewa karena saya pindahkan ke cabang lain.
Tapi bagaimanapun ini demi karir kamu juga, Delvin. Gumam bos dalam hati sambil melihat Delvin. Ini gak bisa dibiarin. Aku harus ngobrol sama dia. Karena ini esok adalah hari terakhirku di kantor ini. Aku gak mau berpisah dengan cara konyol. Gumam Delvin dalam hatinya. Ding. Pintu lift terbuka di lantai dasar. Bos keluar. Delvin masih terdiam murung. Hai, kamu kenapa? Apa tadi itu bos kamu? Apa yang sudah ia lakukan sampai membuatmu murung begitu? Gumam Freya dengan 1000 pertanyaan dalam pikirannya. Saat itu Delvin yang masih murung menoleh ke arah Freya yang sedang memperhatikan dia. Semoga kita masih bisa bertemu di hari terakhirku besok, Freya. Gumam Delvin sambil keluar dari lift meninggalkan Freya dalam keadaan bingung.